Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Bayak Hidayatullah dari kelas A dengan NIM 1513623041. Di sini saya akan menjelaskan tentang keajaiban cahaya. Jadi, yuk kita pelajari bersama apa itu cahaya, difraksi, dan interferensi. Mulai dengan cahaya sendiri. Jadi, apa sih itu cahaya? Pernah nggak kalian lihat pelangi di atas gelembung sabun atau pola warna-warni di permukaan CD? Juga kalian pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa itu terjadi? Jadi semua itu ada hubungannya dengan cahaya dan sifat-sifat gelombangnya, terutama difraksi dan interferensi. Jadi yuk kita pelajari bersama. Kemudian lanjut, apa itu cahaya? Nah, kan bayangkan nih kalian berada di ruangan gelap, lampu itu dinyalakan, dunia langsung terlihat jelas kan? Jadi cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat. Tapi, nih, tunggu dulu nih. Cahaya itu gelombang atau partikel ya? Menurut teori partikel dari Newton itu sendiri, dia percaya bahwa ada aliran partikel kecil yang disebut corpuscle. Jadi teori ini bagus untuk menjelaskan pantulan cermin, tapi nggak bisa menjelaskan keajaiban seperti pelangi dalam gelembung sabun. Nah, bisa kalian lihat nih di cermin, pantulan atau refleksi. Newton mengatakan bahwa partikel cahaya mengenai permukaan yang halus seperti cermin, partikel itu akan memantul. Jadi seperti bola yang memantul dilempar ke lantai. Nah, konsep ini cocok buat menjelaskan refleksi. Kemudian ada bayangan tajam. Karena partikel ini bergerak lurus, teori ini menjelaskan kenapa bayangan benda memiliki tepi yang jelas dan tajam. Kemudian, menurut Huygens, yaitu teori gelombang. Nah, kok beda lagi nih? Jadi di sisi lain, Christian Huygens ini bilang bahwa cahaya adalah gelombang. Jadi teori ini menjelaskan kenapa cahaya bisa membelok atau menyebar saat melewati celah kecil alias difraksi, beda dari teori partikel tadi dari Newton. Lanjut ke sifat-sifat gelombang cahaya. Yang pertama ada panjang gelombang yang bisa kita sebut dengan lambda. Ini seperti warna cahaya. Jadi misal merah punya panjang gelombang yang lebih dibanding warna biru. Kemudian ada fase, ini adalah posisi. Kalau kedua gelombang bertemu, mereka menentukan apa mereka saling mendukung atau saling membatalkan. Lanjut ke difraksi. Difraksi adalah fenomena di mana gelombang cahaya ketika bertemu dengan penghalang atau celah sempit, menyebar atau membelok. Biasanya kita kan berpikir bahwa cahaya itu berjalan dalam garis yang lurus, tapi ketika melewati celah sempit, gelombang cahaya itu nggak bergerak lurus doang, mengenai objek tersebut dan menyebar. Jadi inilah yang disebut difraksi. Misalnya contoh, kamu melihat cahaya matahari melalui tirai. Alih-alih cahaya tersebut menuju lurus, kamu akan melihat cahaya tersebut membentuk pola yang terlihat pada permukaan di belakang celah tersebut. Jadi pola tersebut dinamakan difraksi. Kemudian ada interferensi. Interferensi adalah fenomena yang terjadi ketika dua gelombang cahaya bertemu dan saling berinteraksi. Yang pertama adalah interferensi konstruktif, yaitu menguatkan. Jadi ketika gelombang cahaya ini bertemu pada posisi yang sama, puncak gelombangnya dan gelombang lainnya sehingga amplitudenya bersama besar. Jadi ini menghasilkan cahaya yang lebih terang. Kemudian ada interferensi destruktif. Jadi terjadi ketika puncak gelombang bertemu dengan lembah gelombang lainnya, tapi menyebabkan pembatalan satu sama lain sehingga intensitasnya berkurang. Kemudian lanjut ke hubungan. Hubungan antara difraksi dan interferensi ini meskipun beda ya, keduanya sering terjadi bersamaan seperti eksperimen celah gadayam. Jadi difraksi terjadi saat cahaya melewati celah sempit menyebar ke berbagai arah, kemudian gelombangnya setelah terdifraksi ini saling berinterferensi menciptakan pola terang dan pola gelap. Kemudian lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah difraksi dan interferensi adalah dua fenomena gelombang yang sangat penting dalam fisika
cahaya. Walaupun keduanya berbeda, keduanya saling terikat dalam berbagai macam eksperimen yang memberikan wawasan yang lebih besar tentang sifat cahaya. Jadi difraksi ini menjelaskan bagaimana cahaya menyebar ketika melewati celah global, sementara interferensi tersebut menjelaskan bagaimana gelombang cahaya berinteraksi satu sama lain, jadi menghasilkan pola yang dapat diamati seperti warna pelangi dalam gelembung sabun ataupun warna dalam CD. Jadi keduanya menjelaskan bahwa cahaya berperilaku tidak hanya sebagai partikel tetapi juga sebagai gelombang yang membuka pintu bagi pengembangan teori-teori lebih lanjut dalam fisika modern. Mungkin cukup sekian presentasi video edukasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.